Selamat pagi, nama saya Faurina Octavia. Hari ini saya akan menunjukkan em, teknikal kompetensi yang kedua. Jadi pertama-tama, mari kita bahas pertanyaan pertama, yakni identifikasi masalah teknikal mobile usability dan kecepatan loading sebuah website. Pertama-tama, untuk pertanyaan pertama ini kita bisa menggunakan web CE Optimer.com. Pertama-tama kita harus cek dulu di webnya. Nih. Nah, setelah awalnya kita bisa cari september.com. Setelah itu kita masukkan langsung website URL-nya karena hal ini karena pertama-tama BJ saya terkait Avoskin. Maka langsung saja kita fokus pada website dari avoskinbeauty.com. Jadi pertama-tama kita masukkan website avoskinbeauty.com di URL-nya, kemudian si Optimer akan mengaudit secara otomatis dan memunculkan audit result yang seperti ini. Nah, audit result dari web homepage-nya Avoskin Beauty memiliki rating C+, di mana banyak sekali ruang untuk improvisasi bagi Avoskin Beauty agar mencapai rating yang terbilang cukup tinggi gitu ya. Karena persaingan em, homepage dan ranking SEO di Google itu sangat ketat saat ini. Untuk pertanyaan pertama, identifikasi masalah teknikal ini seperti performances, mobile usability, dan kecepatan loading sebuah website. Oke. Untuk teknikal sendiri bisa langsung pertama-tama dijelaskan dulu aja terkait on page-nya. Jadi on page-nya ini, on page CEO yang dari web Avoskin ini memiliki rating B. Kemudian di sini ada off page CEO atau links, ini C+. Terus kemudian kegunaan dan usability dari web Avoskin ini D, yang berarti masih cukup banyak improvisasi, cukup butuh diimprove. Kemudian di sini ada performance yang ratingnya masih B-min. Kemudian di sini juga ada sosial J-min. Di sini sudah jelas banyak sekali rekomendasinya seperti uh, reduce your total page file size, optimize for core web vitals. Ini di sini ada prioritasnya juga tertulis. Ini datanya bisa di-download sebenarnya dan bisa berubah menjadi PDF. Ini adalah bentuk PDF-nya. Sebenarnya sama saja. Ini adalah PDF-nya. Di sini saya sudah membuat summary terkait data dari si Optimer. Jadi ada beberapa permasalahan untuk web Avoskin Beauty sendiri, di mana permasalahan dari SEO on page-nya adalah berupa title tag, meta description tag, language attribute, tag header, keyword consistency, image
ALT atribut sama markup skema dari webnya. Kemudian di sini ada untuk off page-nya ada permasalahan yakni terkait friendly link. Jadi friendly link-nya ini kurang bisa apa ya, approachable buat crawlingnya Google gitu. Terus kemudian di sini ada usability. Usability-nya ada kecepatan dari page speed. Kemudian permasalahan yang site performance ini ukuran file halamannya terlalu besar, menggunakan inline style, website load speed-nya sepertinya tidak ada masalah karena sudah cukup baik dengan respon servernya 0,0 detik. Kemudian di sini ada situs webnya menggunakan gzip, divlet, broadly untuk kompresi. Kemudian uh, juga sudah sebenarnya sih untuk site performance ini hanya ukuran webnya yang besar untuk um, seperti file CSS, CSS-nya sudah cukup diminifikasi. Cuman di sini karena banyaknya file dalam website tersebut seperti um, ada gambar, terus ada beberapa JS JavaScript itu yang membuat halamannya cukup besar sehingga bisa uh, membuat loading speed-nya melambat gitu. Jadi untuk kecepatan loading websitenya ini ya memang agak lambat karena filenya yang cukup besar. Kemudian untuk masalah teknikal sendiri seperti yang sudah disebutkan, teknikalnya sendiri di sini ada beberapa hal yang perlu diimprovisasi lagi terkait untuk on-page CEO-nya terkait title tag, meta description tag, kemudian snippet. Jadi membuat crawling dari Google sendiri tidak maksimal karena uh, misalkan ada title tag seperti ini, dia dia memang menggunakan title tag, tapi title tag-nya cukup panjang, sedangkan mesin pencarian Google sebaiknya menyarankan untuk menggunakan title tag yang bersifat antara 50 sampai 60 karakter. Dan itu termasuk spasi. Begitupun dengan meta description tag-nya. Harusnya 120, idealnya 120 hingga 160. Tapi sayangnya untuk web Avoskin ini dia memiliki karakter yang cukup banyak sebanyak 224 sehingga mesin pencarian Google tidak akan efektif untuk mengcrawlingnya. Begitupun dengan language-nya karena tidak menggunakan atribut seperti atribut di HTML tag-nya untuk language atributnya. Kemudian penempatan header juga masih perlu dioptimalisasi karena headernya tidak tidak memberikan banyak header. Jadi dalam satu web perlunya membuat klasifikasi atau pembedaan header karena banyaknya informasi. Jadi jika diletakkan dalam satu header yang sama, itu akan mempersulit crawling Google dan lebih baik alangkah baiknya bila mana memiliki banyak informasi, suatu web harus melakukan multiple tag, multiple header tag begitu. Jadi memudahkan audiens juga untuk membaca webnya. Begitupun dengan konsistensi keywordnya. Banyak sekali
keyword yang tidak konsisten, di mana seperti skin ini, Avoskin ini sudah cukup banyak berada di header, namun seperti keranjang, produk, care, beli, beli, beli sekarang, shop ini tidak efektif karena tidak diinkludkan dalam keywords, dalam keywords di dalam page-nya, gitu. Terus kemudian ini tidak menggunakan image ALT atribut, itu yang membuat crawling Google semakin tidak efektif untuk mengcrawling web si Avoskin ini. Terus kemudian untuk usability ini juga ratingnya cukup jelek, yakni D, karena eh, dengan optimalisasi pada usability ini bisa memperkecil bounce rate audiens kita, di mana bounce rate itu merupakan parameter eh, suatu audiens membaca atau menggunakan website kita semaksimal mungkin. Jadi bounce rate itu adalah parameter di mana audiens kita hanya membuka tapi tidak men-scroll. Jadi hanya melihat sebentar dan itu em, bisa diminimalisir bila mana Avoskin bisa meningkatkan usability-nya. Seperti di sini ada Google Core Web Vital metriknya yang mengukur em, page experience dari audiens begitu. Kemudian di sini juga ada performance result, di mana performance result-nya website load speed-nya untuk Avoskin masih BMIN, di mana harusnya banyak optimalisasi lagi. Tuh. Kemudian Kemudian dalam data performance ini bisa kita lihat bahwa kecepatan loading websitenya sudah cukup baik karena berada di 0,0 detik. Tapi untuk website download size-nya ini terbilang walaupun besar, tapi dia masih berada di 5 megabytes. Begitu. Kemudian di sini dari si Optimer juga bisa diketahui bahwa page speed dari Google-nya juga hmm, cukup buruk ya untuk mobile dan desktop. Hmm. Untuk page speed dari mobile-nya sendiri, ini masih harus banyak improvisasi karena masih banyak raport buruk untuk Avoskin seperti speed index.
largest contentful pane-nya, time to interactive, total blocking time, cumulative layout shift, serta reduce, ini rekomendasinya, yakni seperti reduce unused JavaScript, terus kemudian uh, reduce initial server response time, sama avoid multiple page redirect. Begitupun dengan desktopnya, jadi ini masih perlu peningkatan lagi karena hanya ada dua indikator yang bisa dibilang baik, yakni di first contentful pane dan largest contentful pane. Untuk seperti speed index, time to interactive, total blocking time, cumulative layout shift, ini masih terbilang buruk. Jadi rekomendasinya reduce initial server response time, properly size image, sama avoid multiple page redirect. Gitu. Itu untuk nomor satu. Kemudian untuk yang nomor dua, buat persona target audience yang tepat dengan menggunakan persona Wiser. Ini aku mencoba membuat menggunakan SEMrush persona, jadi bisa kita maksimalkan. Di sini kita beri nama Ayu. Melihat dari website Avoskin tadi, ada beberapa hal penting yang bisa kita ambil untuk mengembangkan buyer personanya. Misal ini aku buat age-nya 32, lokasinya dari Jakarta. Ya, karena biasanya em, pengguna Avoskin adalah orang-orang atau perempuan muda dan muda, milenial dan Gen Z yang bekerja di kota-kota besar gitu. Menulis statusnya, sebentar. Untuk educationnya level, saya rasa tidak perlu. Untuk income levelnya bisa dibuat kemudian ini untuk bionya sebagai front desk management perhotelan. Ini Jakarta, Ayu butuh penampilan
profesional dalam profesinya. Dan juga sudah mencoba macam-macam skincare dan lebih suka yang jelas, aman, namun ramah lingkungan dan sesuai sesuai dengan value pribadi. Untuk pain point-nya kita bisa breakdown bahwa si Ayu ini memiliki kesulitan menemukan skincare yang cocok dengan kulitnya yang sawo matang. Ini saya rasa nggak perlu communication. Ini untuk tips to dan menemukan skincare yang cocok dengan kulit kulitnya yang sawo matang. Saya rasa pot ini juga tidak terlalu perlu. Kemudian motivationnya ini menemukan skincare yang cocok untuk kulit sawo matang dan cocok untuk nilai cocok untuk aktivitas outdoor. Karena sebenarnya pain points, job to be done, motivation ini itu juga saling berkaitan di mana pain point ini hal yang menjadi uh, penting, hal yang menjadi krusial untuk dia dalam menemukan brand yang sesuai dengan permasalahan dari si Ayu ini, dari si orangnya. Dan jobs to be done sendiri yakni eh, setelah menemukan permasalahan, ia apa yang menjadi keinginannya dan motivasinya yakni dari tujuan dari si Ayu sendiri untuk meredakan dari permasalahan yang dia rasakan gitu. Jadi sebenarnya ketiga hal ini saling berkaitan satu sama lain.
Ini faktor yang mempengaruhi Ayu untuk eh, mem- memilih produk dari suatu produk. Jadi ini hampir sama seperti interest dari si Ayu. Interest dari si Ayu sendiri yakni inginnya mengkoleksi krim skincare yang aman dan dan Ayu ini seorang environmental advocate. Saya rasa ini tidak perlu, ini tidak perlu. Jadi ini adalah eh, buyer persona dari si Ayu sendiri. Kemudian untuk nomor 3, mengevaluasi rekomendasi SEO dan prioritasnya dari hasil audit. Nah, setelah dari nomor 1 tadi, sebenarnya saya sudah memberikan sedikit snippet terkait SEO Optimer, yakni di sini. Di sini ada identifikasi, jadi ada berbagai macam hal yang perlu diperhatikan dalam suatu website seperti on-page, off-page, usability, search performance, dan sosial. Di mana rating dari CEO on-page dari Avoskin sendiri, dia berada pada rating B, off-page-nya C+, usability-nya D, search performance B-, dan sosialnya C-, di mana permasalahan CEO on-page-nya yakni terkait title tag. Jadi, title tag-nya terlalu pendek, meta deskripsinya terlalu panjang, kemudian language atributnya tidak ada, penggunaan tag header yang tidak bervariatif, keyword konsistensi yang kurang kurang konsisten, kemudian tidak adanya image ALT attributes serta kurangnya markup skema. Jadi rekomendasi dari CEO Optimer sendiri setelah saya rangkum yakni harus memperpanjang title tag. Kemudian mengurangi meta description menjadi 120 hingga 160, menerapkan attribute length, memanfaatkan tag header seperti sub-sub header H3, H4 gitu dan seterusnya. Kemudian lebih mendistribusikan lagi keywords yang digunakan di dalam webnya. Kemudian juga memastikan semua gambar memiliki atribut ALT yang deskriptif sesuai dengan gambarnya. Kemudian tidak lupa menambahkan markup skema. Kemudian untuk CEO of page, di sini ada C plus rating di mana situs web permasalahannya memiliki tingkat aktivitas backlink yang kuat, memiliki 1,5 ribu backlink dari 1.500 backlink dari 366 domain berujuk. Kemudian di sini juga bisa kita lihat ada geografi meliputi AS sebanyak Amerika Serikat sebanyak 284, Singapura 37, Indonesia 12, dan banyak lainnya. Kemudian permasalahan yang sangat krusial dalam CEO page dari Avoskin sendiri adalah beberapa link URL masih belum friendly links gitu. Jadi masih akan menjadi kesulitan bagi Google untuk mengcrawling dari link-link yang disertakan dalam webnya gitu. Terus kemudian rekomendasinya yakni memperbarui link URL agar sejelas mungkin agar mesin pencarian Google bisa mengcrawling dengan baik. Kemudian disusul dengan membangun backlink yang kuat. Untuk usability, memiliki skor rating D, di mana masih banyak perlu optimalisasi. Yang penting di sini adalah core web vitals dari Google sendiri, yakni halaman page dari Avoskin uh, masih masih mengalami kesulitan dalam uh, memenuhi metrik core web vitals dari Google sendiri seperti largest contentful paint, terus kemudian to next paint, INP,
dan cumulative layout shift. Nah, ini akan mempengaruhi kepada Google PageSpeed Insight mobile friendly or desktop friendly. Jadi dari gagalnya Core Web Vitals Google milik Avoskin menjadikan PageSpeed dari mobile dan desktop menjadi lambat, sehingga rekomendasinya harus mengoptimalisasi Core Web Vitals. Kemudian meningkatkan PageSpeed Insight seluruh mobile dan desktop. Kemudian set performance-nya sendiri ini masih di rating B-min, jadi harus fokus. Jadi permasalahannya pada file halaman total, kurangnya inline style, website load speed-nya ini sudah terbilang bagus, situs web sudah menggunakan compression usage, dan rekomendasinya yakni kurangi ukuran file halaman total dan hapus inline style. Begitu. Kemudian di sini ada sosial, masih rating C-min, di mana banyak sekali sosial-sosial yang tidak terlink seperti X, LinkedIn page, channel YouTube, sehingga rekomendasinya perlu membuat suatu profil LinkedIn bisnis, membuat channel YouTube, dan begitupun menambahkan profile X juga. Begitu. Begitu untuk nomor 3. Kemudian nomor 4, tawarkan ide kolaborasi yang menarik sesuai dengan gaya influencer dari brand Avoskin. Jadi brand Avoskin sendiri fokusnya yakni pada ke beauty dan skincare produk. Sehingga di sini kami dan termasuk saya sudah membuat KOL. Yang pertama dari micro-call-nya di sini ada Cheryl Angeline, dan yang macro-call kita bisa lihat menggunakan Kesha Natania. Di sini baik dari keduanya bisa menggunakan campaign yang berupa campaign untuk acne karena banyaknya permasalahan acne, terus kemudian berdasarkan dari buyer persona yang telah dibuat ini, maka penting sekali membuat campaign terkait kulit sawo matang karena aktivitas outdoor ini juga sangat banyak ditemui untuk perempuan. Jadi harusnya dua influencer, bila mana kita menggunakan dua influencer tersebut, kita bisa menggunakan campaign untuk wanita Indonesia, terus kemudian yang fokus pada aktivitas outdoor, kemudian ada untuk yang satu lagi bisa menggunakan campaign untuk acne, karena aktivitas outdoor itu bisa membuat berbagai macam masalah seperti kulit yang menjadi sunburn, terus kemudian ada yang terkena acne juga permasalahannya, dan kulit berminyak. Jadi bisa fokus pada dua hal tersebut. Terus kemudian uh, untuk nomor 5 ini, bagaimana cara mengukur performa call dan ROI. Di sini kita bisa lihat setelah melihat setelah membreakdown Cheryl Angeline dan Kesha Natania. Cheryl Angeline ini untuk mikro, untuk Kesha ini yang makro, di mana biaya kolaborasinya ada yang 15 juta dan 10 juta. Nah, untuk semisalkan biaya untuk Cheryl sendiri setelah adanya kampanye 1 bulan, maka biaya kolaborasinya sebesar 15 juta dan penjualan retinolnya 150 unit. Jadi pendapatan penjualannya yakni 150 dikalikan dengan 200.000. Jadi total dari pendapatan dari Sheryl sebesar 30 juta. Gitu. Kemudian untuk menghitung ROI sendiri untuk Sheryl, dari pendapatan yang telah dihitung, dari penjualan dikalikan dengan biaya produk, maka bisa disimpulkan untuk ROI-nya
dengan rumus biaya kampanye pendapatan dari kampanye dikurangi biaya kampanye dibagi biaya kampanye dikali 100%. Nah, perhitungan ROI-nya menjadi 15 juta dikalikan dengan 30 juta dibagi 15 juta, kemudian dikalikan dengan, ini 15 juta dikurangi dengan 30 juta, kemudian dibagi 15 juta dan dikalikan 100%, maka ROI-nya menjadi dari Cheryl sendiri yakni 100%. Jadi bisa dikatakan bahwa ROI dari Cheryl sendiri ini bisa cukup baik karena mendapatkan nilai yang cukup besar. Gitu. Kemudian eh, untuk 200.000 sendiri itu karena dari karena dari harga produk per unitnya sendiri. Jadi maka dari itu untuk menghitung dari pendapatan penjualan bisa dikalikan dengan penjualan produk yang dari diskon untuk influencer Sheryl-nya begitu. Begitu untuk TC kedua kali ini. Oh ya, untuk satu lagi melihat mengukur performa call-nya ini kita bisa menggunakan beberapa matriks yang pernah dijelaskan. Seperti di sini bisa kita lihat ada biaya kolaborasi, ada reach, ada impression-nya, ada total engagement, ada engagement rate dari total engagement dibagi dengan impresi dikalikan 100%, menghasilkan engagement rate. Terus kemudian di sini ada tautan juga serta beberapa metrik seperti penjualan produk dan pendapatan penjualan. Begitu untuk metrik dari KOL-nya sendiri. Terima kasih. Selamat pagi.